Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sebuah desa yang tenang dan religius di lereng perbukitan bernama Kenanga, hiduplah seorang gadis muda bernama Az-Zahra Nur Fadilah. Meski usianya baru 22 tahun, namanya dikenal luas hingga desa-desa tetangga. Bukan karena kekayaan atau jabatan, melainkan karena suara tilawahnya yang dianggap menyentuh jiwa. Setiap kali Az-Zahra mengaji di musala atau pengajian besar, suasana berubah menjadi hening dan penuh hikmat. Suaranya lembut, penuh penghayatan, dan menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Banyak orang menyebutnya bidadari suara dari langit. Penampilannya selalu syar'i dan sederhana. Ia tak pernah mencari sorotan, namun justru sinarnya membuat banyak pemuda terpikat. Lamaran demi lamaran datang dari mereka yang terpesona. Namun Az-Zahra selalu menolak dengan kalimat yang sama, "Aku masih ingin mencintai Al-Quran sepenuhnya." Ucapannya sederhana, namun syarat makna. Namun, ibunya, Bu Sufia, mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Beberapa bulan terakhir, Az-Zahra lebih sering mengurung diri di kamar. Ia tak lagi banyak berbicara, sering mengaji sendirian dengan pintu terkunci, dan sesekali terdengar suara tangis lirih dari dalam kamar. Yang paling mengusik, Az-Zahra kini sangat takut pada kegelapan. Setiap listrik padam, ia panik, menggigil, dan menyuruh sang ibu menyalakan lilin secepatnya. Ada yang disembunyikan, pikir Bu Sufia. Tapi ia tak ingin menuduh, hanya berdoa, semoga anak gadisnya tetap dalam lindungan cahaya ilahi. Malam itu, udara desa Kenanga terasa berbeda. Langit mendung, angin bertiup pelan seolah membawa pertanda. Di Musala Nurul Huda, warga telah berkumpul untuk acara pengajian besar. Az-Zahra dijadwalkan melantunkan surah Al-Mulk, salah satu surah favoritnya yang sering membuat jamaah menangis. Saat ia naik ke mimbar, semua mata tertuju padanya. Wajahnya tampak pucat, namun tetap anggun. Suasana hening saat ia mulai membaca. Suaranya tetap indah, merdu, namun terasa dingin, seolah bukan berasal dari dirinya. Di tengah lantunan ayat, kejadian aneh terjadi. Seekor kucing hitam masuk dari arah pintu belakang dan mendekat ke arah Az-Zahra. Ia mendesis keras, bulunya berdiri, matanya tajam menatap ke arah mimbar. Tak seperti biasanya, kucing itu tak mendekat, hanya duduk di pojok dan menggeram pelan. Warga mulai gelisah. Beberapa berbisik, namun tidak ada yang berani bicara terbuka. Az-Zahra tetap melanjutkan bacaan hingga selesai, lalu buru-buru turun tanpa senyum seperti biasa. Keesokan paginya, Bu Sufia memanggil Az-Zahra untuk sarapan. Tak ada sahutan. Pintu kamar diketuk berulang kali, tetap sunyi. Dengan perasaan tak tenang, ia mendobrak pintu. Az-Zahra ditemukan dalam posisi sujud di atas sajadah. Tubuhnya dingin dan kaku. Awalnya disangka meninggal saat salat malam. Tapi saat proses pemandian jenazah dilakukan oleh tetangga, Embok Leni menjerit histeris. Dari mulut Az-Zahra, keluar cacing-cacing hidup yang menggeliat bersama bau amis menyengat. Jerit tangis pecah. Desa Kenanga yang damai mendadak diliputi ketakutan dan trauma. Malam ketiga setelah pemakaman Az-Zahra, suasana tahlilan di rumah Bu Sufia berlangsung dalam keheningan. Warga masih terkejut dengan cara wafat Az-Zahra yang tak biasa. Di tengah lantunan doa, sahabat terdekatnya, Raisa, tampak gelisah. Wajahnya pucat, matanya sembab. Setelah acara selesai, Raisa berdiri dengan suara gemetar. "Maaf, saya harus bicara. Saya tidak bisa menyimpan ini lebih lama." Semua mata menatapnya. Dengan napas terputus-putus, Raisa mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Selama ini, suara yang kalian dengar saat Az-Zahra mengaji, bukan suara asli Az-Zahra. Suara lirihnya menghantam perasaan semua orang. Ia menjelaskan bahwa Az-Zahra hanya melakukan lip-sync dari video tilawah Qari internasional. Ia yang membantu mengedit video, menyamakan gerakan bibir,
bahkan menyusun jadwal latihan agar tampak alami. Awalnya dia hanya ingin belajar, tapi lama-lama, dia merasa harus mempertahankan pujian orang. Ia bilang, lebih takut tidak dikagumi manusia daripada tak diakui Tuhan. Raisa tak sanggup melanjutkan. Beberapa warga terisak. Ada yang marah, ada yang menunduk tak percaya. Bu Sufia terdiam, lalu menangis memeluk mukena Az-Zahra. Baginya, bukan hanya rasa kehilangan yang menyakitkan, tapi juga kenyataan bahwa anak yang ia banggakan menyimpan luka dan kepalsuan begitu dalam. Malam itu, doa kembali dilantunkan. Namun kali ini, bukan untuk membanggakan, melainkan untuk mengikhlaskan. Seorang gadis yang mungkin terlalu lelah mengejar cinta manusia dan melupakan kejujuran di hadapan Tuhan. 3 hari setelah pemakaman Az-Zahra, ketenangan desa Kenanga terusik oleh serangkaian kejadian ganjil. Pak Udin, penjaga makam desa, datang ke rumah Bu Sufia dengan wajah pucat. "Bu, saya dengar suara dari kubur Az-Zahra tiap malam. Seperti orang tersedak, kadang seperti mengerang pelan." Awalnya Bu Sufia mengira itu hanya halusinasi, tapi warga lain mulai melaporkan hal serupa. Aroma amis menyeruak dari arah pemakaman, dan anehnya, nisan Az-Zahra terasa bergetar bila disentuh, seolah memiliki detak jantung. Di Musala Nurul Huda, mikrofon yang biasanya digunakan Az-Zahra tiba-tiba menyala sendiri saat tengah malam. Dari speaker, terdengar suara lirih seperti lantunan ayat yang rusak, bergema pelan lalu menghilang. Beberapa warga yang mendengar mengaku merasa mual dan pusing. Anak-anak jadi takut pergi ke musala. Bahkan orang dewasa mulai saling curiga. Puncaknya terjadi saat Mbok Leni jatuh sakit secara misterius. Lidahnya terluka parah, penuh bintik dan luka kecil seperti terbakar. Dalam tidurnya, ia bermimpi Az-Zahra datang dengan mata kosong dan suara tajam. "Berhenti memujaku. Kalian menyembah yang palsu." Mbok Leni terbangun dengan tubuh gemetar dan tak bisa berbicara lancar selama beberapa hari. Warga yang mulai panik memanggil seorang ustaz dari desa sebelah, Ustaz Fatur Rahman. Dengan tenang, ia menenangkan mereka, Allah tidak menilai dari indahnya suara, tapi dari ketulusan hati. Mungkin ini peringatan. Jangan agungkan suara, agungkan makna. Meski demikian, gangguan tak juga mereda. Desa Kenanga yang dulu damai kini diliputi kecemasan dan ketakutan. Seolah suara dari langit kini berubah menjadi bisikan dari liang gelap yang tak tenang. Desakan warga desa Kenanga semakin kuat. Rasa takut yang menggantung tak kunjung hilang. Gangguan dari makam, suara mikrofon aneh, dan mimpi buruk yang dialami beberapa warga membuat suasana semakin mencekam. Setelah melalui musyawarah dan mendapatkan restu berat dari Bu Sufia, keputusan diambil, makam Az-Zahra akan dibuka kembali. Bukan untuk mempermalukan, ujar Ustaz Fatur Rahman, tapi untuk mencari kejelasan dan mengembalikan ketenangan desa. Pada pagi yang suram itu, warga berkumpul di pemakaman. Doa-doa dipanjatkan sebelum tanah mulai digali. Begitu liang kubur dibuka, bau amis yang sangat menyengat langsung menyeruah. Beberapa orang menutup hidung, sebagian mundur ketakutan. Saat kafan dibuka, jasad Az-Zahra masih utuh, namun dengan kondisi yang mengerikan. Kulitnya menghitam, wajahnya membiru, dan mulutnya robek seperti sobekan besar. Dari dalamnya masih tampak bekas cacing yang mengering. Tangannya mencengkeram erat kain kafan, seolah menahan sesuatu yang berat. Yang lebih mengejutkan, di sela jemarinya ditemukan secari kertas kusut berisi catatan. Bukan ayat suci, melainkan lirik-lirik tilawah palsu, potongan teks latihan lip sync, dan catatan pengingat waktu latihan rekaman. Beberapa warga menangis, tidak hanya karena takut, tapi juga sedih dan iba. Seorang gadis yang dahulu dipuja karena lantunannya, kini tersingkap kepalsuannya dalam kematian yang menyakitkan. Salat jenazah diulang, kali ini tanpa pengeras suara, tanpa pujian, hanya lantunan doa yang lirih dan tulus dari hati. Ustaz Fatur Rahman berdiri di depan pusara, menatap para jamaah dan berkata, "Ibadah bukanlah pertunjukan. Kita boleh tidak sempurna dalam suara, tapi jangan kehilangan ketulusan. Allah tidak tertipu oleh kemasan." Sejak hari itu, warga mulai merenung. Seindah apapun suara, tak akan mampu menutupi hati yang kosong dari kejujuran. Setelah kejadian penggalian makam, desa Kenanga berubah. Musala Nurul Huda yang dahulu dipenuhi jamaah untuk mendengar tilawah kini sepi.
Mikrofon yang dulu digunakan Az-Zahra digantung tinggi, tak seorang pun berani menyentuhnya. Suasana di tempat ibadah itu menjadi sunyi, bukan karena kehilangan suara indah, tapi karena semua sedang merenung tentang makna ibadah yang selama ini mungkin telah bergeser. Anak-anak kini belajar mengaji dengan suara seadanya. Tak lagi dikejar untuk membaca dengan indah, tapi diajarkan untuk memahami, mencintai, dan mengamalkan ayat-ayat Allah. Para orang tua mulai sadar bahwa ketulusan lebih penting dari tampilan. Di rumah kecilnya, Bu Sufia duduk sendiri memeluk mushaf tua milik Az-Zahra. Air matanya menetes saat membuka lembaran terakhir. Di sana, tulisan tangan anaknya terbaca jelas. Ya Allah, aku ingin dicintai, tapi aku tak tahu caranya. Aku tahu ini salah. Ampuni aku. Tulisan itu seperti jeritan hati yang tak pernah terdengar semasa hidupnya. Bu Sufia menangis, bukan lagi karena malu, tapi karena memahami betapa berat beban yang dipikul anaknya demi pujian manusia. Sementara itu, Raisa meninggalkan desa. Sebelum pergi, ia menuliskan pesan sederhana di papan pengumuman musala. Ayat suci bukan untuk dipamerkan, tapi untuk diamalkan. Pesan itu menampar banyak hati. Sejak saat itu, para pemuda desa mulai mengaji kembali. Bukan untuk dipuji, tapi untuk mendekat kepada Tuhan. Tak ada lagi kejaran ketenaran. Mereka percaya, cukup Allah yang tahu. Nisan Az-Zahra tetap sederhana. Hanya batu kecil dengan ukiran tangan. Allah melihat hati kalian. Dan dari tanah sunyi di lereng kenanga, suara yang pernah memikat dunia kini menjadi pelajaran abadi. Tentang kejujuran, ketulusan, dan betapa mahalnya sebuah niat yang murni.